Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah Sistem Operasi di perkuliahan daring Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Baik, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua, di mana pertemuan untuk materi yang kedua, di mana pada pertemuan ini kita sudah sampai di detail pengelolaan prosesor. Jadi pada pertemuan ini nanti kita akan membahas secara detail bagaimana algoritma prosesor itu dalam mengolah beberapa perintah atau satu perintah, seperti itu. Jadi pada pertemuan ini agak dimaksimalkan untuk ketelitiannya ya. Jadi sudah masuk dalam hitungan, seperti itu. Nanti silakan disimak. Kalau misalnya nanti dalam penyimaan itu kurang jelas, nanti bisa ditanyakan atau kita bisa membuat daring secara live seperti itu untuk membahas materi yang khusus ini. Oke, kita lanjutkan di materi yang kedua, yaitu pengelolaan prosesor, di mana pada pengelolaan prosesor ini kita masuk pada penjadwalan prosesor, seperti itu. Nah, di dalam jenis penjadwalan itu ada 3 jenis penjadwalan, yaitu yang pertama adalah jangka panjang, kemudian yang kedua adalah jangka madya atau jangka menengah, kemudian yang ketiga adalah jangka pendek. Di dalam ketiga jangka ini akan saya breakdown ke dalam diagramnya biar kalian lebih jelas di mana tempatnya jangka panjang itu, kemudian di mana tempatnya jangka pendek, kemudian tempatnya jangka menengah. Nah, pada gambar diagram seperti ini sudah saya tentukan bahwasanya gambar 1 itu adalah jangka panjang, di mana status perintah itu berada di luar proses masuk ke antrian prosesor. Nah, karena kita membahas pada masalah prosesor, maka yang saya sebutkan di sini adalah prosesor. Begitu juga nanti di memori atau mungkin di berkas, di storage itu akan juga seperti ini antriannya, namun pengolahannya yang berbeda. Nah, kemudian untuk yang gambar kedua ini adalah jangka madya atau jangka menengah, di mana status di gambar yang kedua ini itu adalah dia memiliki status terhenti atau sedang dalam penggusuran, di mana ada prioritas yang perintah yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar jangka pendek, di mana jangka pendek ini adalah jangka di mana proses tersebut atau perintah tersebut sudah akan masuk dalam pengolahan di dalam prosesor, seperti itu. Nah, ini adalah definisinya. Jadi jangka panjang itu menjadwalkan pekerjaan baru untuk dikerjakan dalam bentuk proses. Jadi masih berada di luar prosesnya prosesor. Kemudian jangka madya menjadwalkan kelangsungan proses yang tergusur. Jadi masih terhenti, dia tersimpan di dalam memori, namanya memori buffer, untuk menunggu prioritas yang selanjutnya. Kemudian ada jangka pendek, di mana jangka pendek ini menjadwalkan pelaksanaan proses pada saat siap atau setelah melakukan kegiatan di perangkat lain atau mungkin di memori yang lain. Contohnya ada di alat input output atau alat berkas atau storage, seperti itu. Nah, di dalam antrian penjadwalan jangka pendek terdapat berbagai macam penjadwalan. Misalnya ini, ada tanpa penggusuran dan tanpa prioritas. Kemudian ada dengan penggusuran dan tanpa prioritas. Kemudian ada tanpa penggusuran dan dengan prioritas. Satu lagi dengan penggusuran dan dengan prioritas. Jadi ada empat jenis antrian pada penjadwalan jangka pendek. Jadi nanti yang akan kita bahas hanya jangka pendeknya saja, karena kita akan masuk ke dalam proses pengelolaan prosesornya. Kemudian waktu dalam penjadwalan jangka pendek, di mana di dalam sebuah proses pengolahan perintah itu ada beberapa waktu, di mana waktu tersebut itu merupakan kunci bagaimana perintah itu mulai diolah sampai selesai diolah.
Kemudian saya akan sebutkan di sini A, ada huruf A yaitu batas sini. Ini adalah saat proses tiba. Di mana batas A ini proses tiba. Jadi proses atau perintah itu datang atau tiba di dalam prosesnya prosesor. Kemudian B, ini adalah status di mana prosesnya mulai diolah karena dia sudah masuk di dalam pintu utamanya prosesor. Kalau gambar C atau garis C, ini proses rampung diolah. Nah, ada beberapa jarak antara A dan B ke C, itu kita ibaratkan dari A ke B adalah S, di mana S adalah lama tunggu, di mana perintah ini berapa waktu yang diperlukan untuk menunggu ketika dia mau diolah di dalam prosesor. Kemudian T kecil ini adalah lama olah, berapa waktu yang diperlukan untuk mengolah perintah tersebut. Jadi prosesornya membutuhkan berapa waktu. Kemudian T besar adalah lama tanggap. T besar ini adalah lama tanggap, dihitung mulai lama tunggu sampai perintah itu selesai dikerjakan. Nih, lama tunggu S itu dicari atau diperoleh dari saat mulai dikurangi saat tiba. Lama tanggap T besar diperoleh dari saat rampung dikurangi saat tiba. Rasio tanggap atau RT itu diperoleh dari T kecil. T kecil tadi apa? T kecil adalah lama tunggu. T kecil adalah lama olah, ya. Lama olah per lama tanggap. Nah, lama olah per lama tanggap. Kalau rasio penalti tinggal dibalik saja, lama tanggap per lama olah, seperti itu. Untuk menghitung rata-rata, maka dari proses beberapa yang disebutkan, misalnya ada proses A, proses B, proses C, dan seterusnya, memiliki durasi lama tanggap sekian, TA, TB, TC. Maka nilai rata-rata diperoleh dari ini. TR rata-rata adalah jumlah dari beberapa proses, ya, dibagi jumlah lama tanggap dari beberapa proses tersebut, kemudian dibagi jumlah prosesnya. Seperti itu. Misalnya proses A memiliki lama tanggap sekian, proses B mempunyai lama tanggap sekian. Nah, jumlah dari lama tanggap tersebut dibagi jumlah proses yang diperlukan, itulah ketemu angka dari rata-rata lama tanggap. Yang selanjutnya adalah alat bantu hitung, di mana alat bantu hitung ini diperlukan untuk menghitung lama proses suatu perintah atau beberapa perintah yang akan diproses di dalam prosesor. Yang pertama alat bantu hitung yaitu barisan saat, di mana barisan saat bentuknya seperti ini. Ada kolom untuk saat, maksudnya saat ini adalah waktu. Kemudian ada kolom untuk proses, di mana proses tersebut muncul di dalam proses waktu tersebut. Nah, pada kolom saat ini sudah terhitung, maksudnya sudah tertulis. Jadi saat itu 0 sampai sekian. Jadi tergantung lama prosesnya yang diperlukan. Kemudian untuk kolom proses itu bentuknya berada di tengah-tengah kolom waktu. Nih, jika kolom waktu kotaknya seperti ini, nah nanti untuk permulaan prosesnya itu seperti ini. Nah, jadi berada di tengah-tengah antara kolom saat. Misalnya ada kolom saat 0 dan 1, proses itu terletak di antara 0 dan 1. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini, ada suatu perintah di mana perintah tersebut sudah tertuliskan seperti ini, saatnya 0 hingga 11. Nah, kemudian ada proses tertulis seperti ini, A, B, C, A, B, seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwasanya untuk proses di dalam sini yang tertera yaitu adalah proses A, B, dan C, karena yang tertulis di dalam situ adalah hanya 3 situ saja, tidak ada D dan sebagainya, tidak ada. Kemudian kita tulis saat mulainya. Saat mulainya adalah pertama kali muncul di dalam kolom tersebut. Nah, kita lihat di dalam tabel atau kolom-kolom tersebut, barisan tersebut, proses A itu dia muncul pertama kali di kolom berapa. Jika dilihat di proses,
muncul pertama kali itu di kolom atau di saat 0. Maka kita tulis saatnya 0. Seperti itu. Kemudian untuk saat rampung, yaitu adalah terakhir kali muncul di saat tersebut, di barisan saat tersebut. Kita lihat di barisan tersebut, A terakhir muncul adalah di kolom 10 atau saat 10 karena masih ikut di kolomnya 10. Seperti itu. Jadi yang akan kita tulis adalah di 10-nya ini. Oke, tolong diperhatikan dengan seksama ya. Nanti kalau misalnya saya buat video seperti ini kan kalian bisa mengulang-ulang video ini jika belum paham. Kemudian untuk proses yang B, jadi proses B itu saat mulainya kita lihat di sini, dia mulai muncul pertama di saat yang ketiga nih. Oke, jadi kita tulis saat mulainya ketiga. Dan terakhir muncul berada di saat 11. Jadi kita tulis saat rampungnya adalah 11. Kemudian ada lagi proses C, di mana proses ini muncul pertama kali di saat 6 dan terakhir selesai itu di saat 8. Hanya pendek seperti itu. Nah, jadi kita tulis seperti itu. Nah, selain ada barisan saat dan ini barisan saat ini ya, ada satu lagi yaitu tabel hitungan seperti ini. Nantinya hasil dari barisan saat tadi bisa dimasukkan ke dalam tabel ini agar kita tahu bisa mendapatkan angka rata-rata dari beberapa proses yang ada. Nah, tabel sudah tertera seperti ini, jadi sudah disesuaikan dengan proses pengolahan prosesor, di mana ada nama proses, saat tiba, lama olah, saat mulai, saat rampung, lama tanggap, lama tunggu, rasio tanggap, dan rasio penalti. Sudah. Nah, lama tanggap atau T besar itu dicari atau diperoleh dari saat rampung dikurangi saat tiba. Saat rampung dikurangi saat tiba. Ini adalah lama tanggap. Nah, lama tunggu atau S kecil diperoleh dari saat mulai dikurangi saat tiba. Nah, saat mulai dikurangi saat tiba ini adalah S kecil. Seperti itu. Jadi jika kita masukkan ke dalam proses tadi, nanti akan terdapat atau mungkin akan menjadi seperti ini. Jadi tadi sudah kita masukkan ke dalam proses udah kita daftar atau kita data A itu berapa prosesnya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, agar lebih mudah dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Nama prosesnya A, B, C. Nah, karena hanya ada 3, dan saat tiba adalah 0 karena ada soal. Nah, itu sudah menentukan pada saat tiba. Tibanya adalah 0 semuanya. Maksudnya saat tiba ini berbeda dengan saat mulai. Saat tiba itu ketika perintah itu datang di awal antrian prosesor. Jadi saat tiba itu ketika perintah itu datang di antrian. Jadi kalau datangnya itu sama-sama 0 berarti saat itu juga datang sama. Namun ada keterangannya urutan ABC. Nah, ada keterangan urutan ABC ini menjadikan bahwasanya nanti yang akan diproses dulu itu adalah A dulu, kemudian B dulu, kemudian C dulu. Namun kedatangannya itu sama-sama di saat yang 0. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan bahwasanya saat tibanya adalah 0 semuanya. Kemudian lama olah itu adalah berapa kali muncul di barisan tersebut. Kita hitung A itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, otomatis kita tulis 5. Kemudian untuk yang B, berapa kali muncul? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi kita tulis 4. Begitu juga dengan C. Ada 2, kita tulis 2. Nah, saat mulai ini berbeda dengan saat tiba. Jadi saat mulai itu saat ketika dia muncul di barisan. Nah, di barisan saat ini. Pertama kali dia muncul itu ditulis di dalam saat mulai. Oke, kita lihat A itu pertama kali muncul di mana? Oh, ternyata di 0 atau di saat 0. Kita tulis 0. B pertama kali muncul di mana? B pertama kali muncul di sini yaitu di saat yang ketiga. Jadi kita tulis 3. Kemudian C saat pertama kali muncul di mana?
ternyata di saat 6 seperti ini. Oke, kita tulis 6. Nah, saat rampung itu adalah terakhir kali muncul di barisan saat tersebut. Kita lihat A, terakhir kali dia muncul di barisan saat 10. Jadi ditulis 10. Nah, kemudian untuk yang B terakhir muncul di barisan saat di kolom berapa? Kita lihat di kolom 11. Kita tulis 11. Begitu juga dengan C, muncul terakhir di kolom saat 8. Kita tulis 8. Nah, ini sudah sesuai dengan tabel barisan saat. Nah, kita mencari lama tanggapnya. Nah, jadi lama tanggap itu merupakan tadi lama tanggap atau T besar itu merupakan saat rampung dikurangi dengan saat tiba. Jadi saat rampung dikurangi saat tiba. Ini adalah lama tanggap. Ya, kita lihat tadi ya. Lama tanggap saat rampung dikurangi saat tiba. Jadi saat rampung sini dikurangi saat tiba. Oke, kita lihat saat rampung untuk proses A yaitu 10 dikurangi 0, 10. Kemudian untuk yang proses B, 11 dikurangi 0, 11. Untuk proses yang C, 8 dikurangi 0, yaitu 8. Oke, lama tanggap sudah selesai. Kemudian kita mencari lama tunggu, di mana lama tunggu ini adalah dari S kecil diperoleh dari saat mulai dikurangi saat tiba. Kita lihat saat mulai dikurangi saat tiba. Jadi lama tunggu ini diperoleh dari saat mulai. Untuk proses A, saat mulainya 0, saat tibanya 0. Jadi 0 dikurangi 0, maka hasilnya 0. Kemudian untuk proses B, 3 dikurangi 0, yaitu 3. Untuk proses C, 6 dikurangi 0, yaitu adalah 6. Seperti itu. Nah, untuk rata-rata lama tanggap, otomatis tadi bisa kita lihat ini. Nah, rata-rata lama tanggap seperti ini. Jadi 29 dibagi 3. 29 adalah penjumlahan dari ini. Nah, jumlah semua proses. Seperti itu. Ini rata-rata ya, rata-rata lama tanggapnya. Kalau RT ini adalah rasio tanggapnya. Rasio tanggapnya itu diperoleh dari, kita lihat tadi, rasio tanggap. Nah, rasio tanggap diperoleh dari T kecil per T besar. Nah, jadi kalau dalam tabel ini T kecil mana? T kecil adalah apa tadi? Nah, ada yang belum tahu? T kecil adalah nih lama olah. Nah, lama olah per lama tanggap. Jadi T kecil per T besar. Kita lihat di sini lama olah mana ini? Nah, ini lama olah ini ya per atau per lama tanggap sini. Jadi 5/10. Nah, ini untuk yang proses A 5/10. Nah, yang proses B 4/11. Oke. Proses C 2/8 seperti ini. Nah, untuk rasio penaltinya tinggal dibalik saja. Jadi rasio penalti ini merupakan kebalikan dari rasio tanggapnya. Untuk melihat rata-rata tanggap atau rata-rata lama tanggap itu jumlah dari lama tanggap ini jumlah semuanya 29 dibagi 3. 3 ini adalah jumlah dari prosesnya. Karena prosesnya cuma ada 3 yaitu A, B, dan C. Seperti itu. Tinggal dicari 29 dibagi 3 yaitu 9,67. Jadi rata-rata lama tanggap dari proses 3 itu, ada 3 proses itu, A, B atau C, A, B, dan C itu rata-rata semua atau rata-rata lama tanggapnya mulai dari dia masuk dalam antrian sampai dia rampung dalam proses pemrosesan di prosesor itu membutuhkan waktu 9,67 satuan waktu. Seperti itu. Oke, saya kira kalian harus memahami secara detail ini dulu. Jadi silakan diulangi video-video saya ini. Kalau kalian kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar nanti. Dan ini untuk materi ini saya jadikan 2, jadi bagian 1 dan bagian 2 karena ini membutuhkan ketelitian yang kecermatan juga untuk mempelajari atau memasukkan
angka-angka di dalam tabel tersebut. Jadi untuk bagian kedua nantinya akan saya tunjukkan atau akan kita bahas, yaitu sudah masuk ke dalam algoritma penjadwalan. Jadi ada beberapa algoritma penjadwalan yang harus diketahui oleh kalian, di mana prosesor itu punya algoritma dalam penjadwalan perintah-perintah seperti itu. Jadi ada beberapa perintah yang harus diprioritaskan, ada beberapa perintah yang harus diundur, ada harus yang bisa dikerjakan bersama-sama seperti itu. Jadi ada algoritma tertentu yang digunakan oleh beberapa prosesor. Oke, untuk bagian 1 saya cukupkan di sini ya, sampai sini, sampai proses di satuan waktu ini di barisan saat dan tabel hitung. Untuk selanjutnya ketika kita membahas algoritma, nanti akan membutuhkan alat hitung ini, yaitu barisan saat dan tabel hitung, akan menggunakan seperti itu. Jadi nanti mohon ditanggapi atau mungkin diperhatikan secara seksama. Oke, itu saja dari saya di bagian pertama ini. Nantinya akan saya lanjutkan di bagian yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.